Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Yuhu. Oke, Bang JR. Yep. Tak terasa sudah berpuluh-puluh, berapa episode kita ya? 50-an. Hampir 50-an ya. Udah banyak banget. Udah banyak banget saking gabutnya kita. Nakama stop dulu, penyam korek. Oh, silakan Bang JR. Oke, tapi sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang dibahas kali ini berdasarkan teori dari para bapak-bapak quest reviewer yang ada di meja. Jadi apabila nakama di luar sana memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop di komen. Kita tetap diskusi baik di kolom komentar. Dan yang paling penting, apa itu Bang JR? Subscribe dulu dong. Hai. Oke Bang JR, kali ini kita akan bahas si kakek legend, di mana animasinya menggemparkan dunia. Animasi di chapter di mana Garp mulai menyelamatkan Kobe. Garp mengeluarkan Galaxy Impact. Oh iya Bang JR, tapi sebelum itu jangannya mana nih? Jangan sampai lupa dong. Ini adalah Gripon. Sesuai dengan permintaan nakama di luar sana, jadi Gripon harus tetap stay di meja. Gabut sekali ya. Sebagai wejangannya gitu. Ritual gimmicknya Bapak One Piece. Betul, kita beneran beli samurai aja kali ya. beli anunya Zoro nanti. Ya. Beli Enma-nya Zoro. Oke Bang Jer, kembali lagi ke teori yang mengatakan bahwa Garp di sana mungkin adalah final action dari pahlawan Admiral itu sendiri. Gimana Bang Jer setelah melihat video cuplikannya? Saya tuh tidak pernah berpikir bahwa Garp akan se-OP itu. Setelah saya lihat itu kan, itu OP banget gila. Sebelum dia melempar tinjunya aja, itu kilatan haki itu udah terpancar di sekitar tubuhnya, seperti Son Goku ketika dia mau berubah jadi Super Saiyan loh. Ya kan, ada petir-petir di sekitarnya tuh, itu gila banget itu. Apalagi ketika dia melepas pukulannya itu. Saya berasa dibawa nostalgia oleh Oda Sensei di zaman itu Pegasus. Tahu nggak? Pernah nonton nggak? Pukulan meteor itu? Pukulan meteornya Pegasus, Komet Pegasus. Itu saya seperti dibawa ke era zaman saya masih SD dulu. Senseiya Pak. Iya, Galaxy iya kan. Itu benar-benar mind blowing banget sih. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya apakah ini dari final actionnya dari Garp sih, saya rasa enggak sih. Itu terlalu pendek banget panel. Kenapa? Untuk seorang hero hanya digambarkan sekitar 1 menit. Kalau di dalam komiknya hanya digambarkan setengah buku. Setengah gitu Bang JR ya. Karena masih ada action lain di mana dia melawan Aokiji. Nah Bang JR, ternyata sebelum mengeluarkan pukulan Galaxy Impact, ternyata si Garp ini selalu diisukan dengan siapapun yang naik kapal dengan Garp, otomatis kapalnya akan rusak. Nah, before Galaxy Impact dia menggunakan Kudo Buster versi dia sendiri. Jadi bagaimana dia melayangkan sebuah kapal hanya dengan tinju Bang JR. Itu gila. Luffy aja pakai teknologi. Nah, dia cukup pakai tinjunya aja menggembarkan laut, akhirnya kapalnya meloncat. Saya bisa bayangkan ya, mungkin kalau ada pertandingan tinju di dalam One Piece, mungkin orang yang akan dijuluki sebagai Iron Fist itu adalah Garp. Mantap, keren. Karena aura hakinya juga udah berasa gimana gitu. Garp itu versi Mike Tyson-nya One Piece. Dengan body yang gimana, dengan kaki yang kecil tapi dengan super power. Kelihatan vibe powernya itu Bang Jer ya. Kira-kira kalau dia lawan Saitama menang mana ya? Nah Bang Jer, ada isu juga kalau silang yang ada di dahinya si Kobe itu merupakan pukulan Galaxy Impact saat melatih Kobe. Karena seperti yang kita ketahui, cahaya yang dikeluarkan oleh Garp di tinjunya itu kan mengeluarkan X dengan menyala. Nah, cuman yang dikeluarkan di pulau ini versinya agak berbeda. Ledakannya yang super powerful. Ketika Galaxy Impact itu menyentuh tanah, ada satu memoris yang begitu, mungkin ini agak dramatis ya. Apa itu Bang Jer? Kita seolah-olah ditampilkan oleh Oda bagaimana bom atom jatuh di Nagasaki, Hiroshima. Betul. Itu bayangkan, langsung itu bumi itu bergetar, bagaimana bangunan semuanya disapu oleh ledakan pukulan dari Galaxy Impact. Itu seperti kita dibuat terbawa suasana oleh Oda, terbawa memori di masa lalu bagaimana bom atom jatuh di Nagasaki, Hiroshima. Itu kan gila banget. Efek dari jamur. Fusi, Efek jamur itu Bang Jer ya. Keren. Tapi tidak menutup kemungkinan Garp ini memang betul-betul fighting continue-nya akan tetap
mungkin di panel kali ini dia akan lebih mengeluarkan hakinya itu Bang JR. Karena di komiknya sendiri dia kan melawan Aokiji. Nah, banyak teori di luar sana yang mengatakan Garp akan mati di sini Bang JR. Saya kemarin tuh sempat berpikiran Oda itu akan mati. Oda. Sorry to say, bukan Oda ya. Tapi Garp ya. Bahwa Garp itu akan mati. Tapi setelah saya lihat di tayangan animasinya, saya kan penggemar komik sejati nih Pak. Tapi begitu saya tayangan di animasinya, saya rasa itu masih belum super powerful. Seperti yang kita ketahui, superhero yang bernama Garp ini adalah tipikal petarung yang jujur. Betul. Dia dikalahkan dengan cara yang licik, ditusuk oleh Shiryu dari belakang. Nah, mungkin karena bagi saya ya, setiap pahlawan, setiap ahli kungfu, ada backsound. Sorry nakama, masih miskin kita. Belum bisa beli peredam suara. Kok banyak sekali backsound ya di studio kita. Untung bukan Galaxy Impact. Mungkin besok kita akan di-endorse sama salah satu layanan pengantaran barang. Iya. Oke, lanjut Bang JR. Nah, karena setiap petarung hebat itu selalu menyembunyikan kartu asnya di akhir hayatnya gitu. Trump cardnya. Iya. Ini kan kita belum melihat trump cardnya dari seorang Garp. Dia hanya menunjukkan di awal aja. Betul Bang JR. Karena kalau nggak salah di komiknya juga itu dia ditusuk oleh Sianu juga ya. Shiryu sama yang S itu bukan Akai, si Aokiji ya. Kuzan. Nah, bahkan itu kan sempat muncul teori-teori liar kan, bahwa sengaja Kuzan membekukan untuk membekukan luka. Iya, keren. Tapi di sini aja di panel ini sendiri take time-nya dengan Kobe juga mantap Bang JR. Mungkin bisa jadi Toei Animation akan menyajikannya se-epic mungkin di pertarungan fokus antara Aokiji melawan Garp, guru melawan murid. Tapi kalau bagi saya itu nggak bakal ditayangkan sih Pak. Kenapa? Karena di komiknya nggak ditayangin. Oh iya. Hanya siluet aja ya. Siluet dia udah jatuh kalah. Dia kalah dan kita beranggapan dia mati. Iya betul. Semoga aja nggak kejadian. Saya yakin gak sih, karena menurut saya tuh the true power of Garp itu belum ditunjukkan. Saya yakin itu pukulan yang dilancarkan oleh Garp itu di awal episode itu adalah pukulan pemanasan. Iya kan? Iya. Pemanasan aja udah sampai segitu impactnya. Bro. Seperti bagaimana Luffy menghajar Kaido di akhir hayatnya gitu kan. Dia baru mengeluarkan true powernya gitu. Tapi kembali lagi dengan teka-teki yang selalu dimunculkan oleh Oda Sensei Bang JR, bahwa setiap epic moment yang disajikan oleh Oda Sensei selalu memberikan value ke depan untuk chapter masing-masing chapter. Nah, Ace mati, value-nya makin tinggi tentang mengenang Ace, Wano Kuni ada Ace dan ini sebagainya. Lalu bagaimana kalau jika Garp mati? Kalau Garp mati, otomatis ya One Piece ini akan lama tamatnya. Kok gitu? Iya, karena Oda harus berpikir lagi bagaimana dia akan membawa chapter-chapter memoris soal Garp. Garp muda, God Pale episode, bagaimana dia bertemu pertama kali dengan Roger, bagaimana dia bertarung dengan Roger, bagaimana dia melatih Aokiji. Betul sekali. Iya, keren. Betul juga sih banyak. Kan itu akan butuh beberapa tahun bagi saya. Ya, karena sempat dimunculkan kemarin di salah satu chapter di Facebook bahwa akhir dari Egghead itu sudah dimulai. Nah, dan kemungkinan akan melaju ke Pulau Elbaf. Bisa jadi di sana mungkin Luffy akan melupakan panel lamanya dan fokus ke panel yang baru. Luffy tidak mengetahui kalau Garp itu ditangkap. Karena dia kan lagi di Egghead. Iya. Belum ada surat kabar yang diterbitkan oleh Morgan yang mengetahui kalau Garp ini kalah, hanya kita pembaca. Iya betul. Ya sih? Iya. Makanya kan kemudian banyak muncul teori bahwa nanti Dragon akan datang ke Hachinosu itu. Hachinosu, ya keren. Tapi di sini kita belum diperlihatkan siluetnya si itu Bang JR. Kaptennya Aokiji itu. Kapten Aokiji. Kurohige. Ya. Kalau di di chapter 1120 itu kita sudah diperlihatkan soal keberadaan Kurohige yang dia bicara soal dengan Katarina Devon. Katarina Devon, betul. Nah, tapi di situ tidak diperlihatkan Garpnya. Yes. Ya, hanya ada Kurohige, Karibou dan Katarina Devon. Dan di panel kali inilah ditunjukkan bahwa Cross Guild mulai memasang bounty pada semua admiral. Tapi saya yakin ya, walaupun itu
panelnya nggak panjang ya, dimana pertemuan antara Karibou, Katarina Devon dan Kurohige itu ada konspirasi terbesar karena itu 3 orang jahat itu. Terus juga setelah dikonfirmasi memang ternyata si Kobe juga memang menentang impiannya Luffy Bang Jer, dan saya baru tahu di panelnya kalau Kobe ini anggota SWORD ya. Ya SWORD. Apakah Garp juga sama Bang Jer? Garp ini juga SWORD juga. Nah kalau SWORD ini, kita bicara soal SWORD ini adalah prajurit buatan Marine yang bebas melakukan apa saja. Betul. Tetapi ketika terjadi sesuatu dengan mereka, Marine tidak akan bertanggung jawab. Iya. Berarti penangkapannya sia-sia dong. Yoi. Jadi apapun terjadi dengan Garp, Marine tidak akan pernah mau tahu. Iya. Oke, tapi sebelum itu terima kasih Toei Animation telah menyajikan animasi yang super epic di penampilannya Garp kali ini. Keren. Kita nggak nyangka loh kalau bakalan sekeren ini untuk Galaxy Impact, karena di komik sendiri nggak diperlihatkan epic dia lagi memunculkan petir samping kiri kanan, tiba-tiba di animasi kali ini keren. Gila itu. Apalagi ketika pukulannya jatuh itu berasa memori bagaimana bom atom menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima. Dan ini memecahkan teori bahwa tidak ada yang mau sekapal dengan Garp. Itu gila banget itu. Ternyata ini penyebabnya Bang JR. Itu nos alami bro. Nos alami. Oke, mungkin cukup sekian untuk Quest Review malam ini. Apabila nakama di luar sana memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop your comment. Oke Bang JR, see you next episode. Berarti kita kasih julukan buat si Garp. Apa? Garp Kang Nos. Kang Nos. Yuhu. Cabut.